Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, spoiler detail dari list di Reddit nih. Jadi tanpa menunggu banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy spoiler time versi detail G. Let's go. Judul chapter 1030, Echoes the Impermanence of All Things, atau yang artinya gema ketidakkekalan dari segala sesuatu. Ya mungkin secara simpelnya bisa kita artiin kayak gitu dulu. Untuk lebih jelasnya kita tunggu aja judul resminya nanti hari Minggu buat translate versi lebih baiknya. Kalau dari versi spoilernya sendiri sebenarnya dikasih sedikit penjelasan kalau judul tadi adalah bagian dari syair pembuka Heike Monogatari. Jadi kalimat lengkapnya adalah The Sound of the Giant Soja Bell Echo the Impermanence of All Things, atau yang kalau kita cari maknanya, syair itu bisa berarti kesombongan tidak akan bertahan karena mereka seperti mimpi di malam musim semi dan pada akhirnya semuanya akan terjatuh layaknya debu di depan sebuah angin. Lanjut di bagian cover judul nantinya bakal diisi sama Brook yang terlihat sedang berhati-hati karena di depannya banyak barisan semut yang seolah-olah sedang mengikuti parade militer. Di cover itu Brook berhati-hati karena gak mau menginjak semut yang ada di sana. Lanjut kita masuk ke menu utamanya. Chapter terbaru ini dimulai di salah satu ruangan yang ada di Kastil Onigashima yang memperlihatkan Drake dan Scratchman Apo yang lagi berbincang-bincang. Di momen itu Apo terlihat mengetahui kalau Drake adalah mata-mata dari pihak Angkatan Laut. Tapi bagi Apo sendiri sekarang hal itu udah bukan masalah lagi. Yang jadi masalah apakah Drake masih ingin membunuh Kaido atau enggak. Di momen itu Apo menawarkan kepada Drake untuk menjadi aliansinya dengan tujuan untuk mengambil segalanya demi diri mereka sendiri. Gak peduli pihak mana yang bakal menang di perang Onigashima. Menariknya meski awalnya mereka mengira kalau keduanya lagi mengobrol tanpa ada yang melihat, sayangnya di momen selanjutnya kita diperlihatkan kalau di belakang Apo sekarang terlihat pasukan numbers yang bernama 1, 2, dan 3 di mana mereka bertiga lagi makan dan minum. Di momen itu juga diketahui kalau nama dari ketiganya adalah Inbi, Fuga, Zanki, tapi masih belum jelas mana yang Inbi atau mana Fuga. Soalnya baru itu aja informasi yang dijelaskannya. Selain itu palingan dari penampakannya doang kita udah tahu kalau para numbers Inbi, Fuga, dan Zanki jauh lebih menakutkan dan lebih kuat dari para numbers lain yang udah sempat kita lihat. Sedangkan buat ciri-ciri penampakannya, salah satu dari numbers itu memiliki wajah oval dengan janggut dan memakai sebuah kacamata hitam. Dia juga memiliki tanduk yang mirip kayak antena yang runcing. Lalu yang satu lagi adalah yang terbesar dari ketiganya. Dia juga memiliki tanduk yang sangat panjang dan rambut yang keriting. Kalau di versi spoilernya dijelasin kalau numbers yang ini katanya mirip sama Asura Doji. Terakhir yang ketiga terlihat memiliki telinga khas elf dengan anting di telinganya. Terus punya rambut panjang dan kumis keriting besar. Sayangnya dia digambarkan mirip seperti setan. Nah lanjut lagi ke Drake sama Apo, dimana setelah mendengar penawaran dari Apo, Drake bilang kalau dia aneh sama Apo karena berpikir kalau dia masih bisa mempercayai Apo. Tapi Apo ngejawab kalau kita berdua memang gak bisa dipercaya. Aku menawarkan aliansi ini karena kita berdua bisa sama-sama saling untung. Lalu momen pun pindah memperlihatkan kelompok Usopp dan Nami yang sedang bersama Tama, Speed, dan Gazelman. Di sana mereka lagi coba turun ke lantai 1 karena lantai 2 sudah mulai terbakar oleh api. Di momen itu juga kita melihat kalau Hamlet sedang menggendong Komachio. Namun saat mereka sedang berlari, tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak bahwa ada monster misterius di lantai 1. Dan menariknya monster itu ternyata bagian bawah dari tubuh Kinemon yang sedang mengejar orang sambil meminta bantuan. Usopp yang melihat itu pun langsung mencoba menahan kaki dari Kinemon dan bilang kalau apa yang sedang dilakukan olehnya. Apakah dia emang benar-benar Kinemon atau bukan? Dan Kinemon pun menjawab kalau dia emang Kinemon dan dia lagi mencari aliansinya. Dan Usopp pun ngejelasin kalau dia sekutu dan Usopp pun memperkenalkan dirinya. Cuma karena itu adalah bagian bawah dari tubuh Kinemon, makanya dia gak bisa dengar apa yang dikatakan oleh Usopp. Dan untungnya Nami menyadari hal itu. Lalu Nami berjalan ke arah kaki Kinemon dan menggambar tanda bulan sabit pemberontakan dengan jarinya. Makanya Kinemon akhirnya bisa menyadari kalau mereka adalah sekutu dan Kinemon pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Setelah mendengar cerita dari Kinemon, Usopp mutusin buat nolong Kinemon dan tubuh bagian bawah Kinemon pun diikat ke punggung Hamlet dan mereka pun akhirnya pergi menuju tempat yang Kinemon tunjukkan. Next, momen pun pindah ke tempat di mana Kinemon berada, atau lebih tepatnya tubuh bagian atas Kinemon berada guys. Di sana kita bisa ngelihat kalau tubuh dari Kinemon terpotong jadi dua dan di sampingnya terlihat Kanjuro dan Kiku yang tergeletak berlumuran darah. Di momen itu Kinemon terkejut karena dia masih hidup meski sudah dipotong jadi dua dan Kinemon merasa kalau ini adalah dampak dari tebasan Law kepada dirinya dan karena dia gak disatuin oleh Law makanya tubuhnya masih bisa terpotong-potong. Buat yang lupa kita tahu waktu di Pangazat kalau Kinemon dipotong menjadi beberapa bagian oleh Law kan, tapi yang nyatuin lagi seluruh tubuh Kinemon bukanlah Law melainkan Sanji dan kawan-kawan. Makanya di sini Kinemon ngira kalau dia masih hidup berkat hal itu. Kinemon juga sadar kalau ini adalah keajaiban dan dia juga berharap Kiku masih bisa diselamatkan.
Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar dari Denden Mushi yang gak jauh dari ketiganya, dan ternyata itu adalah suara Orochi yang memanggil-manggil nama Kanjuro. Di momen itu Kinemon masih menebak-nebak apakah itu emang benar suara Orochi atau bukan. Dan untuk kondisi Kanjuro sendiri, Kinemon beranggapan kalau dia sudah mati. Tapi menariknya, Kanjuro ternyata ngejawab panggilan dari Orochi dan bilang kalau ini adalah nafas terakhirnya. Orochi pun memuji pencapaian Kanjuro hingga saat ini, namun dia meminta Kanjuro untuk melukis sekali lagi. Buatlah sesuatu yang spektakuler dan lukislah dendam dari klan Kurozumi. Mendengar perkataan dari Orochi, Kanjuro pun akhirnya mengangkat kuasnya lagi, dan dengan nafas terakhirnya Kanjuro melukis Kazinbu yang merupakan nama setan di Jepang sebagai penggambaran dari luka dan kemarahan dari klan Kurozumi yang diharapkan bisa mengakhiri kastil ini. Well, di momen selanjutnya pun Kanjuro terlihat jatuh, namun dia sudah berhasil menyelesaikan gambarnya dan iblis api raksasa pun muncul, di mana setan itu dapat menembus dinding dan semua yang disentuhnya menjadi terbakar. Hal itu jelas membuat bawahan Kaido yang melihatnya sangat terkejut, dan mereka pun saling memperingati satu dengan yang lainnya untuk gak menyentuh monster itu. Sementara para bawahan Kaido menyebarkan berita tentang kemunculan iblis api, di momen yang sama kita diberikan gambaran singkat di peperangan ini guys, di mana Momonosuke terlihat sedikit demi sedikit sedang menciptakan awan api, sedangkan di ibu kota bunga sendiri festival api masih berjalan dengan normal. Lalu kita juga diperlihatkan Brook dan Robin yang terus berjuang bersama suku Minx. Di sana juga ada Marco, Izo, dan Kamasu yang lagi bertarung. Tapi CP0 udah gak lagi di ruangan mereka guys, yang artinya mereka udah bergerak ke suatu tempat. Sedangkan Sanji, Luffy, dan Zoro masih bertarung dengan Queen, Kaido, dan King. Di momen lainnya Orochi terlihat sedang tertawa sambil duduk di semacam gudang di bawah kastil. Di momen itu Orochi bilang, "Aliansi Kozuki dan para Yonko, kalian udah terlalu lama mengejekku. Aku tahu kalau di ruang bawah tanah ada gudang senjata hebat." Dan Orochi pun memerintahkan Fukurokuju buat menyalakan senjata itu dan ledakkanlah di daerah Kanjuro berada, karena mereka harus kabur. Dan Orochi bilang kalau dia gak peduli sama perang antar bajak laut yang sedang terjadi. Sementara itu di momen lainnya kita melihat Yamato yang sedang berlari menuju gudang senjata, dan beberapa bawahan Kaido mencoba menghentikannya guys, tapi gak ada satupun yang berhasil. Tapi saat Yamato melewati pintu masuk tengkorak raksasa dan sedang menuju ke ruang bawah tanah, Yamato tiba-tiba melihat salah satu dinding kastil meledak, dan hal itu dikarenakan gelombang energi yang sangat kuat. Di momen itu juga Yamato mendengar seseorang berteriak Ikoku. Dan teriakan itu ternyata teriakan dari Big Mom yang sedang mempersiapkan serangannya. Lalu di momen selanjutnya kita bisa melihat kalau Kid diterbangkan dan robot logam raksasanya juga ikut hancur. Sementara Big Mom langsung menaiki Prometheus dan menggabungkan Napoleon dengan Hera untuk mengakhiri Kid yang sebelumnya terlempar cukup jauh. Tapi saat momen Kid terlempar itu, kita diperlihatkan flashback kecil tentang obrolan antara Kid dan Law yang mereka lakukan beberapa menit sebelumnya, di mana di momen itu Kid bertanya apakah kekuatan buah iblis Law udah awakening atau belum. Dan Law pun menjawab meski kekuatannya udah awakening, tapi dia masih belum terbiasa untuk menggunakannya. Makanya Law bakal ngegunainya ketika dia berada di situasi hidup atau mati, karena awakeningnya membutuhkan energi yang sangat banyak. Makanya Law mencoba menyimpannya sebagai pilihan terakhir. Mendengar jawaban dari Law, Kid juga menjelaskan kalau situasinya sama dengan Law, tapi Kid bilang kalau mereka gak bakal bisa ngalahin Big Mom dengan cara bertarung yang normal. Makanya kita harus menggunakan kartu as. Lalu flashback pun berakhir dan momen pun memperlihatkan Big Mom yang sedang sibuk menyerang Kid. Sementara Law terlihat menggunakan teknik baru miliknya. Nama tekniknya adalah Chrome Anesthesia, di mana dengan teknik Chrome, Law bisa menciptakan versi kecil dari Roll. Lalu dengan anestesi, Law melapisi pedangnya dengan Chrome miliknya. Kalau kalian gak kebayang ini, mirip kayak Shirohige yang ngelapisin pedangnya sama kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi miliknya. Dan kemudian Law pun berteleportasi ke belakang Big Mom dan menusuk Big Mom dari belakang sampai ujung pedang miliknya keluar dari dagu Big Mom. Law juga menjelaskan berkat Chrome miliknya dia bisa menciptakan gelombang kejut di dalam tubuh Big Mom. Makanya di momen selanjutnya Big Mom berteriak kesakitan guys, dan kelihatan darah dan asap keluar dari mulutnya. Para homies Big Mom yang melihat hal itu sangat terkejut karena darah keluar dari mulut Big Mom. Sementara Big Mom pastinya terlihat sangat kesal dan langsung melihat ke arah Law. Namun Kid langsung memanfaatkan kesempatan itu guys, dan menyerang Big Mom dengan teknik Magnetic Power Assign, yang mana kekuatan itu bisa merubah seseorang menjadi seperti layaknya magnet raksasa, sehingga logam di sekitarnya tertarik ke arah mereka. Makanya di situasi Big Mom, Napoleon dan logam-logam yang berada di sekitarnya semuanya tertarik ke arah Big Mom. Tapi gak cuma sampai di situ, Kid langsung nyuruh Law buat bantu dia kabur, dan Law langsung marah dengan bilang jangan ngasih perintah. Tapi setelah Law membantu Kid langsung menggunakan teknik Pancrase miliknya.
Dan kita pun bisa melihat bagaimana semua struktur logam seperti balok baja runtuh seketika berkat tarikan dari magnet Big Mom. Alhasil, bangunan di daerah itu pun runtuh karena kehilangan struktur logamnya. Dan momen itu pun menjadi akhir dari chapter 1030. Sayangnya no breaks next week, artinya minggu depan gak libur. Dan new chapter bakal keluar minggu depan lagi. So segitu aja buat spoilernya, oke? See you again next time. Adios. See you, Carmelo. Stay safe everyone. Salam.